Selamat pagi Bu Andi dan Bu Retno. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mikroalga yang terdiri atas Beatrice Lau, Janetta Hans, dan Divine Livinia. Di sini akan mempresentasikan inovasi pada artikel jurnal Microfluidic Chemostatic Bioreactor for High Throughput Screening and Sustainable Co-Harvesting of Biomass and Biodiesel in Microalgae. Pertama, kita akan masuk terlebih dahulu ke bagian pendahuluan atau pengenalan masalah yang kami angkat. Saat ini, urgensi pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan telah mendorong dibutuhkannya sumber energi baru terbarukan untuk mereduksi produksi karbon. Sebenarnya ada beberapa jenis EBT yang dapat digunakan, namun di sini kita akan fokus ke biofuel yang merupakan alternatif bahan bakar yang lebih netral karbon dan lebih ramah lingkungan. Sumber biofuel itu ada berbagai macam, dari tanaman, limbah pertanian, limbah minyak, dan sebagainya. Tapi di sini kita akan fokus ke pemanfaatan biofuel dari makroalga. Alga memiliki berbagai keunggulan dibanding sumber biomasa lainnya karena lebih mudah untuk dikultivasi. Laju pertumbuhan mikroalga lebih cepat, kebutuhan airnya lebih sedikit, serta fakta bahwa mikroalga dapat terus hidup dalam lingkungan yang ekstrim membuat mikroalga menjadi sumber biomasa yang paling mudah diproduksi dalam skala besar. Sayangnya, mikroalga memiliki berbagai kekurangan juga. Salah satunya adalah harganya yang lebih mahal karena efisiensi produksi biodiesel yang menurun di akhir fase pertumbuhan mikroalga. Umumnya lipid akan terbentuk di akhir fase pertumbuhan eksponensial. Namun pada kondisi ini nutrien sudah hampir habis sehingga kondisi tersebut akan menghambat pertumbuhan sel mikroalga. Akibatnya dapat mengurangi jumlah produksi dari biodiesel. Terdapat beberapa metode yang telah dikembangkan untuk menangani masalah ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan two-stage cultivation bioreactor. Pada metode ini, mikroalga pertama-tama akan dikultivasi dalam batch culture sehingga mencapai fase pertumbuhan eksponensialnya. Setelahnya, mikroalga tersebut akan dipindahkan ke reaktor lain atau mengubah kondisi fisika dan kimia dari reaktor tersebut untuk meningkatkan laju akumulasi lipid dengan mengorbankan pertumbuhan sel mikroalga. Namun untuk produksi skala besar, sebenarnya kultur pada kondisi kontinu lebih cocok dibandingkan dengan metode ini. Sayangnya, bioreaktor yang sekarang ada itu masih belum didesain untuk optimisasi parameter sistem secara efisien, sehingga metode tersebut menjadi cukup mahal. Maka dibutuhkanlah inovasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam jurnal yang kami angkat, penulis menginovasikan penggunaan mikrobioreaktor array yang terdiri atas microfluidic lab on a chip system. Chip ini digunakan untuk kontrol, monitoring, dan memanipulasi sampel pada skala yang sangat kecil. Dalam susunan array ini, penulis menggunakan 8 unit sistem yang identik yang dihubungkan dengan nutrient-based supply. Susunan array ini dilapisi dengan PTFE sebagai insulasi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua yaitu result atau hasil dan diskusi dari jurnal yang kami angkat. Nah, pertama kita akan membahas terlebih dahulu dari chip system design. Di sistem array yang telah dikenalikan sebelumnya, itu sebenarnya tersusun atas gas, nutrition, and temperature chip untuk memastikan kultur mikroalga tetap pada kondisi suhu dan kadar CO2 yang konstan. Sistem ini dapat mengatasi limitasi kondisi kultur yang dengan menyediakan kondisi operasi yang homogen dan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan mikroalga. Selanjutnya akan dilakukan karakterisasi suplai nutrisi pada chip. Di sini dilakukan 3 jenis karakterisasi. Pertama, nutrient based supply pada variasi konsentrasi RH123. Kedua, intensitas RH123 pada 8 outlet nutrient supply base. Dan yang terakhir adalah karakterisasi laju difusi RH123 dalam ruang pada unit chip yang digunakan. Berikutnya merupakan resistance of PTFA coating microfluidic surface. Jadi, dalam penelitian ini, para peneliti membahas tentang berbagai material yang dapat digunakan dalam sistem microfluidic, termasuk dalamnya adalah polimer, kaca atau silikon, keramik, dan juga logam. Nah, di dalam gambar 3A yang bagian atas, kita lihat digunakan PDMS atau polydimethyl cyclosan sebagai salah satu material yang banyak digunakan dalam perangkat mikrofluida berbasis sel. Tetapi, masalah yang ditemukan pada bahan ini adalah bahan ini
memiliki sifat yang mudah terkontaminasi permukaan akibat absorpsi molekul hidrofobik kecil. Nah, hal ini dapat mengganggu analisis lipid alga pada chip yang menggunakan pewarna molekul hidrofobik kecil. Yang kita gunakan adalah di sini adalah RH123. Nah, untuk mengatasi hal ini digunakan metode pelapisan PTFA atau polytetrafluoroethylene atau kita kenal dengan merek dagangnya Teflon untuk menghambat penyerapan yang tidak diinginkan dalam sistem mikrofluida untuk studi alga. Nah, hal ini disebabkan karena PTFA ini memiliki sifat non-sticky atau anti-lengket. Nah, lalu pada gambar B dan C di sebelah kanan dapat kita lihat bahwa mikrokanal yang dilapisi dengan PTFA tidak menyerap RH123 secara fisik. Nah, ini menunjukkan bahwa pelapisan PDMS dengan Teflon tahan terhadap molekul kecil. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pelapisan PTFA dapat mencegah absorpsi molekul kecil, lalu penempelan sel dan juga penyerapan nutrisi yang tidak diinginkan dalam sistem mikrofluidik. Tadi kita telah lihat bahwa lapisan Teflon ini efektif dalam mencegah penyerapan warna lipid. Nah, di gambar 4A ini terlihat bahwa sulit untuk memvisualisasikan lipid intraseluler pada sel chlorella yang dalam ruangan yang tidak dilapisi PTFA karena adanya sinyal fluoresensi latar belakang yang kuat akibat absorpsi PDMS. Tapi bagian kanannya kita bisa lihat dalam ruang yang dilapisi dengan PTFA, sinyal lipid dapat dengan jelas dibedakan dengan latar belakang yang umumnya gelap. Lalu pada gambar 4B kita lihat itu ada beberapa spesies yang berbeda, dan pada gambar 4C dan 4D itu diterangkan hasilnya pada dalam bioreaktor dan juga di luar bioreaktor. Nah, bisa kita lihat di situ chlorella memiliki hasil yang lebih tinggi meskipun intensitasnya bervariasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa spesies chlorella ini menjadi kandidat yang baik untuk produksi biodiesel. Yang berikutnya adalah mengamati ketahanan sel pada permukaan yang telah dimodifikasi. Nah, di sini dilakukan pada permukaan kaca yang tidak dilapisi apapun dan juga dilapisi PTFA dengan pola chessboard atau papan catur seperti pada gambar 4A. Nah, di sini yang digunakan adalah Trophozoite giardia, yaitu parasit single cell yang tidak bergerak. Nah, pada gambar 4A dilakukan setelah 24 jam inkubasi diam, jumlah giardia yang melekat pada permukaan baik yang dilapisi maupun yang tidak dilapisi tidak jauh berbeda, tetapi pada gambar C dan D setelah dilakukan challenge menggunakan shear stress dapat dilihat bahwa permukaan yang dilapisi PTFA jauh lebih rendah daripada permukaan kaca. Hal ini disebabkan karena muatan negatif pada permukaan PTFA dan ikatan fluorokarbon yang tinggi yang mencegah interaksi sel dengan permukaan secara berkelanjutan. Jadi hanya sebagian kecil sel giardia yang dapat tetap melekat pada permukaan PTFA di bawah tekanan aliran dan tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa modifikasi permukaan dengan lapisan PTFA dapat menjadi solusi untuk mengurangi penempelan sel pada perangkat mikrofluida. Yang berikutnya dilakukan penelitian tentang pertumbuhan spesies mikroalga chlorella dalam mode batch dan juga continuous feeding. Nah, data ini diambil setiap 24 jam dan juga diambil data dalam skala flash atau labu agar nantinya bisa dibandingkan jika dengan skala yang lebih besar yang digunakan dalam budidaya mikroalga. Pada gambar 6A itu merupakan gambar dalam on-chip batch mode, lalu yang B merupakan dalam continuous mode. Nah, pada bagian kanan bisa kita lihat hasil kurva pertumbuhan untuk kedua mode, yaitu kultur on-chip dan skala flash menunjukkan bahwa adanya fase lag dan fase pertumbuhan eksponensial yang diikuti dengan fase stasioner atau fase stabil. Nah, untuk yang warna hitam dan merah itu menunjukkan off-chip batch culture yang tadi pada flash tadi, dan yang merah merupakan on-chip batch culture yang terdapat pada microbioreaktor. Nah, untuk hasilnya hasil pada continuous culture feeding memberikan hasil yang lebih efisien dalam hal laju pertumbuhan dan juga konsentrasi sel yang lebih maksimum. Hal ini disebabkan karena adanya metode pemberian nutrisi yang berbeda. Pada metode continuous, nutrisi disediakan secara kontinu pada ruang mikrofluida berkelanjutan. Maka sedangkan pada metode batch,
Nutrisi diberikan hanya sekali pada kondisi budidaya mikrofluida dan juga skala labu, yang mengakibatkan penurunan cepat nutrisi dan efisiensi yang rendah dalam pertumbuhan sel tersebut. Yang terakhir adalah untuk mengetahui respons pertumbuhan dan akumulasi lipid pada chlorella terhadap kadar nitrat yang berbeda. Untuk melakukan hal ini, dilakukan kultur batch pada microchip dengan konsentrasi nitrat yang berbeda. Nah, setelah 7 hari dikultur, profil pertumbuhan dan kandungan lipid yang dipicu oleh kelaparan nitrat diukur secara langsung di dalam microchip dan ditunjukkan pada gambar ke-7. Nah, dapat dilihat bahwa pupuk N atau NO3 memiliki pengaruh besar terhadap biomasa dan kandungan lipid pada chlorella. Nah, pada grafik, kandungan lipid ditunjukkan oleh intensitas fluoresensi persatuan luas sel atau ditunjukkan pada garis warna merah. Nah, peningkatan konsentrasi nitrogen secara signifikan mempromosikan pertumbuhan sel untuk menghasilkan lebih banyak biomasa. Lalu, konsentrasi nitrat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan sel dan akumulasi lipid pada chlorella. Nah, peningkatan konsentrasi nitrat awalnya secara positif mempengaruhi pertumbuhan sel dengan biomasa yang meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi nitrat. Tapi, akumulasi lipid menunjukkan tren yang berbeda. Meskipun awalnya meningkat dengan peningkatan konsentrasi nitrat, tapi kandungan lipid kemudian menurun setelah mencapai titik tertentu. Nah, penurunan konsentrasi nitrat dari tingkat tertinggi dapat meningkatkan kandungan lipid tanpa secara signifikan mempengaruhi biomasa. Oleh karena itu, penyesuaian kondisi nutrisi seperti penurunan konsentrasi nitrat dapat digunakan untuk meningkatkan akumulasi lipid tanpa menghambat pertumbuhan dari sel sendiri. Untuk mengetahui status kultur di mana chlorella sp cukup mengakumulasi lipid pada sel yang sedang tumbuh, akan dilakukan 4 days continuous culture dengan konsentrasi nitrat yang berbeda-beda, yaitu 0 milimolar, 0,13 milimolar, 0,25 milimolar, 0,38 milimolar, 0,50 milimolar, 0,63 milimolar, 0,78 milimolar, dan 0,88 milimolar. Dari hasil tersebut, didapatkan bahwa kultur dengan konsentrasi nitrat 0,25 dan 0,38 milimolar hampir mencapai densitas biomasa maksimal dan konten lipid yang tinggi. Hasil ini menyarankan bahwa pertumbuhan mikroalga dengan akumulasi lipid dapat dilakukan dengan continual feeding dengan jumlah nitrat yang lebih sedikit daripada biasanya. Strategi ini memiliki keuntungan lebih dibandingkan dengan kultur batch dikarenakan ketika diterapkan pada kultur massal organelles mikroalga, biaya produksi lipid mikroalga dapat dikurangi secara signifikan sehingga mendorong komersialisasi biodiesel mikroalga. Selanjutnya adalah experimental procedure. Experimental procedure adalah microfiltering chip design dan fabrication. Untuk microfiltering chip design, chip yang dilakukan terdiri dari 8 unit struktur yang identik dan setiap unit mengandung basis pasokan nutrisi yang dapat dikontrol secara dinamis di hulu dan rangkaian kultur sel lapisan teflon di hilir. Basis pasokan nutrisi digunakan serangkaian jaringan saluran pencampuran difusi melalui mana pengenceran bahan kimia yang berbeda dihasilkan secara otomatis di saluran keluar dari 2 saluran masuk cairan dengan mengalirkan air laut dan larutan nitrat melalui masing-masing saluran masuk. Basis suplai nutrisi 8 outlet menghasilkan 8 konsentrasi larutan nitrat yang berbeda ke dalam saluran suplai nutrisi hilir. Sendiri, langkah-langkah yang dilakukan adalah sepotong PDMS yang dicetak dan substrat kaca ditempatkan dalam etsa plasma selama 1 menit dalam 50 watt. Kemudian potongan PDMS yang telah dicetak ditempatkan langsung di atas substrat kaca untuk membentuk struktur mikro. Setelah langkah pengikatan, larutan teflon AF yang diencerkan dalam VFC40 dimasukkan ke dalam ruang kultur dan mikrobioreaktor ditempatkan dalam ruang vakum selama 10 menit untuk meningkatkan kepatuhan pada permukaan PDMS. Kemudian, perangkat diinkubasi pada 80 derajat Celcius selama 1 jam dalam oven kering untuk menguapkan pelarut fluoroinert untuk membentuk lapisan teflon AF. Ketika larutan telah menguap sepenuhnya, ruang PDMS berhasil dilapisi dengan teflon. Langkah selanjutnya adalah strain dan pre-cultivation.
4 jenis mikroalga dikembangkan dalam 100 mili air larut dengan medium F2 dalam labu Erlenmeyer 250 mili yang telah dicuci dengan asam. Kultur akan diinkubasi pada 20 derajat Celcius dan di bawah cahaya pada 100 mikromol foton dengan 12 jam cahaya terang dan 12 siklus gelap. Setelah 7 hingga 9 hari hingga sel memasuki fase stasioner, inokulasi kedua suspensi mengencerkan sel menjadi 0,5 kali 107 sel untuk mempertahankan sel dalam keadaan sehat untuk kultivasi yang lebih lanjut. Characterizing of on-chip biodevice staining. Larutan stok BodyPy 493-503 disiapkan pada 10 mikrogram milimeter dalam 10% dimetil sulfoksida untuk digunakan sebagai pewarna lipid fluoresan. Setelah 15 menit inkubasi dalam gelap, percobaan pencitraan dilakukan menggunakan mikroskop fluorensi Olympus yang dilengkapi dengan kamera CCD DP73. Dilakukan on-chip pada kedua jenis kultur, yaitu batch culture dan continuous culture. Untuk batch culture sendiri, kultur batch dari Cholera sp akan ditumbuhkan ke dalam 8 unit bioreaktor mikrofluida. Kultur benih berada dalam medium F2 bebas nitrat dengan kerapatan sel 0,5-100,07. Larutan stok natrium nitrat pekat digunakan untuk mengatur kolom ke konsentrasi nitrat awal yang berkisar dari 0,22 milimolar hingga 17,6 milimolar. Larutan nitrat diinfusikan selama 30 menit untuk memastikan kondisi nutrisi yang konsisten di ruang kultur dengan yang dimasukkan dari basis pasokan ruang nutrisi mikrofluidik. Dan untuk setiap konsentrasi nitrat, 8 biakan ulangan dilakukan secara paralel. Sendiri, kultur kontinu Cholera sp akan dilakukan mirip dengan kultur batch, kecuali nitrat dalam konsentrasi 0,88 milimolar akan terus ditambahkan ke dalam susunan bioreaktor mikrofluida untuk setiap unit, dengan mengalirkan air laut dan larutan nitrat dengan media F2 yang bebas nitrat melalui setiap saluran masuk dengan laju aliran 1 mikroliter per menit. Pasokan nutrisi 8 saluran keluar dasar menghasilkan 0, 0,13, 0,25, 0,38, 0,50, 0,63, 0,75, dan 0,88 milimolar konsentrasi larutan nitrat ke saluran pasokan nutrisi hilir dengan kemudian terus diberi makan mikroalga di ruang. Adalah chemostat culture. Tepat 2000 ml Cholera sp ditanam dalam bioreaktor kolom tertutup dengan diameter dalam 10 cm. Kultur benih berada dalam media F2 bebas nitrat dengan kerapatan sel 0,5 kali 107 sel per mililiter. Tabung silikon dihubungkan ke bagian bawah kolom untuk membentuk tabung luapan berbentuk U. Udara perlahan-lahan menggelegak ke dalam bagian bawah kultur. Pompa peristaltik dengan kepala pompa 10 roll digunakan untuk mode kontinu dengan menggumpankan media F2 0,18 milimolar natrium nitrat. Penanaman dengan laju pengenceran 1/D dilakukan berturut-turut. Pengecekan dari kandungan biomasa dan lipid sendiri. Untuk biomasa dilakukan pengecekan untuk biomasa kering, di mana 10 ml suspensi alga akan disaring dengan kertas saring microfiber glass dan kemudian akan dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius pada oven vakum selama 4 jam, yang dimana hasil dari pengeringan tersebut akan ditimbang untuk didapatkan biomasa kering. Untuk lipid sendiri, sel alga akan dikumpulkan dengan metode sentrifugasi, lalu akan dilalui proses freeze drying dan penggilingan. Hasil tersebut akan diekstrak dan dikeringkan dengan nitrogen, lalu akan ditimbang hasilnya. Berikut adalah kesimpulan yang didapatkan dari jurnal kami. Bioreaktor mikroalga mikrofluida throughput tinggi dikembangkan untuk menyelidiki pertumbuhan dan produksi minyak mikroalga di bawah kondisi nutrisi yang terkontrol dengan baik. Fitur unik dari sistem ini adalah format array microhabitat berbasis PTFE coating dan difusi yang cocok untuk studi sel mikroalga baik motil dan non-motil.
dengan sinyal optik yang lebih sensitif yang mewakili kemajuan dalam miniaturisasi sistem kultur sel kontinu. Hasil dari penelitian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan mikroalga dan akumulasi lipid dapat dioptimalkan dengan penggunaan nutrisi dalam jumlah yang kecil secara terus-menerus. Kondisi kultur on-chip yang dikembangkan berbeda dari kultur batch konvensional. Kondisi ini lebih cocok untuk bioreaktor berkelanjutan dan akan menghasilkan hasil throughput 64 lebih tinggi, membutuhkan waktu yang lebih singkat, dan konsumsi regen yang lebih sedikit. Maka dari itu, hasil dari percobaan ini dapat digunakan untuk mengkomersialisasi biomasa dari mikroalga.